pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak. Bagaimana kabar semuanya? Ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena walaupun dalam kondisi yang penuh keterbatasan ini, kita masih dapat bertatap muka walaupun secara virtual untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, langsung saja ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1 mengevaluasi masalah-masalah ekonomi, 4.2 menyajikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. Apa sih tujuan kita mempelajari ini? Tujuannya tidak lain anak-anak agar kalian dapat mengevaluasi masalah-masalah ekonomi walaupun melalui pembelajaran virtual. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita ketahui dulu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Permasalahan manusia di bidang ekonomi sudah ada sejak manusia itu ada. Intinya, masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Oleh karena itu, dalam upaya memilih kebutuhan hidupnya, manusia berusaha memikirkan cara yang terbaik agar semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Seperti apa sih kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu? Mari kita pelajari lebih lanjut macam-macam kebutuhan. Yang pertama, menurut intensitasnya. Kebutuhan itu dibagi menjadi 3. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Contohnya, kebutuhan akan makan, kebutuhan minum, rumah, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau pelengkap adalah kebutuhan yang dipenuhi untuk melengkapi kebutuhan primer, karena kebutuhan ini bersifat melengkapi kebutuhan manusia. Misalnya, kebutuhan akan alat-alat rumah tangga, alat-alat sekolah, kendaraan, dan lain sebagainya. Ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan tambahan yang berupa barang-barang mewah. Misalnya barang-barang perhiasan, mobil mewah, villa, dan lain sebagainya. Menurut waktunya, kebutuhan dapat dibedakan menjadi 2. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi saat itu juga. Misalnya, seorang yang sedang sakit harus segera dipenuhi kebutuhannya. Contohnya kebutuhan akan obat. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang dipenuhi untuk keperluan masa yang akan datang. Misalnya, kita mulai sekarang menabung. Ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masa yang akan datang. Menurut subjeknya, kebutuhan dibagi menjadi 2. Kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi keperluan individu. Misalnya, kita seorang pelajar membutuhkan buku atau alat-alat pelajaran. Kebutuhan kolektif atau bersama yaitu kebutuhan untuk memenuhi keperluan bersama atau kelompok. Misalnya, fasilitas umum, angkutan umum, jalan raya, sekolah, dan yang lain sebagainya. Menurut sifatnya, terdiri atas kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh fisik atau raga manusia itu sendiri. Contohnya, olahraga, perawatan, pijat, dan yang lain sebagainya. Kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu kebutuhan yang diperlukan oleh jiwa atau rohani seseorang. Contohnya, kebutuhan untuk beribadah, berdoa, rekreasi, dan yang lain sebagainya. Menurut sumbernya, terdiri atas kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang timbul karena seorang individu berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan psikologis, kebutuhan yang timbul karena dorongan sisi kejiwaan seseorang. Contohnya, kebutuhan mendapatkan kasih sayang dari keluarga, teman, maupun pasangan. Nah, selanjutnya, alat pemuas kebutuhan. Jika kalian banyak memiliki kebutuhan, maka harus ada alat pemuas kebutuhan. Berbagai alat pemuas kebutuhan ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu barang dan jasa. Barang adalah segala sesuatu yang tampak dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, makanan, buku, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis barang dapat dibedakan sebagai berikut.
Yang pertama, menurut kelangkaannya. Ada barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis yaitu barang yang jumlahnya terbatas sehingga untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan. Contohnya, makanan, pakaian, alat-alat sekolah, dan lain-lain. Barang bebas artinya barang yang tersedia cukup banyak sehingga manusia untuk memperolehnya tidak perlu mengeluarkan pengorbanan. Misalnya, sinar matahari, oksigen, udara, dan lain-lain sebagainya. Kedua, menurut cara penggunaannya. Ada barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi yaitu barang yang dapat digunakan untuk menggantikan barang lain dengan tujuan yang sama. Misalnya, minyak tanah diganti dengan kayu bakar untuk memasak. Gula Jawa diganti gula pasir. Yang kedua, barang komplementer. Barang komplementer yaitu barang yang penggunaannya bersama-sama dengan barang lain. Misalnya, kapur dengan papan tulis, pulpen dengan buku, sepeda motor dengan bensin, dan yang lain sebagainya. Menurut tujuan pemakaiannya, ada barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi artinya barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya nasi, makanan, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Barang modal yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya kayu atau papan digunakan untuk membuat meja, kain untuk membuat baju, dan yang lain-lain. Ya anak-anak, demikian penjelasan singkat dari Ibu tentang permasalahan ekonomi. Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini adalah permasalahan ekonomi klasik adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas. Untuk masalah ekonomi modern dan sistem ekonomi nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Modul nanti dapat diunduh di ruang kelas maya. Selanjutnya nanti ada tugas yang harus dikerjakan di kelas maya. Sebelum kita tutup, di sini Ibu akan mengingatkan kembali agar kalian tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.